ini adalah orang atau anak yang diantar oleh orang tuanya. Kami tidak menerima anak yang tidak berdasarkan persetujuan orang tua. Pak, kemarin Pak Ike mendorong program ini jadi program nasional, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kalau saya berasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional, uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak. Dan kami juga sedang menyiapkan program turunannya. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Jadi mereka sekolah khusus sepak bola saya dulu punya, nanti mereka masuk dalam sebuah komplek barak, gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI. Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Kan nanti itu akan diatur di Pergub sehingga semua wilayah bisa menerapkan yang sama. Oh, sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati wali kota di seluruh Jawa Barat. Sudah edaran gubernur, sudah ada. Konsekuensinya dari Pembiayaan. dari SE itu apa Pak? Gimana? Konsekuensi dari surat edaran itu kalau misalnya tidak mengamanatkan dengan surat Ya, konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki. oh, bisa diancam. Ya, kita bukan diancam ya. Kita kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan. Gitu loh. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Mungkin akan diperkuat dengan Pergub Pak. Setelah ini akan kuatkan dengan Pergub. Ya, Kan soal kebijakan vasektomi juga menuai kritik dan tidak ada kebijakan vasektomi. rencana Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu, bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman. Silakan. Mm-mm. Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home. Kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah, itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Sekolah. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Mekanismenya apakah itu laporan dari kepolisian karena itu anak-anak bermasalah atau dilaporkan dari orang tuanya? Iya, begini. Polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak. Kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah, ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi.
Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah, ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi. Ya, orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Setelah dari keputusan dari kepolisian. Iya. Itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Pak, untuk pengawasannya sendiri dari Pemprov tuh masih menerapkan pengawasan nggak sih, Pak? Mungkin secara rutin ke barak-barak itu? Setiap hari ada pejabat dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang piket di situ. Ada dokter di situ, ada psikolog di situ, ada guru ngaji di situ. Kalau ditemukan ada indikasi kekerasan gitu Pak, apakah akan dievaluasi atau diberhentikan program ini? Ya, kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan dan sampai hari ini tidak ada. Pak, apakah Kementerian HAM ikut andil untuk program pengajar ini? Siapa? Kementerian HAM? Oh, kami mengundang, nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami hak asasi manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara. Kami sudah meminta berkunjung Pak Menteri. Nanti kan ada Pak Kanwil akan menjadi mitra kami. Nanti ada pengajar dari Kanwil untuk mengajar tentang hak asasi manusia. Dan memantau, saya minta Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat untuk memantau apakah kegiatan kami bertentangan dengan HAM atau tidak. Siap.